Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Ruang Berbagi 12. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng sama Zahro di sini. Dan seperti yang teman-teman tahu dari publikasi yang sudah kita kirimkan, kita akan ngobrolin soal sunat perempuan. Nah, sebenarnya sunat perempuan tuh masih dilakukan nggak sih sampai sekarang? Dan apakah apa aja sih bentuk sunat perempuan? Apakah sama seperti sunat laki-laki dengan memotong bagian tubuh dengan memotong organ kelamin perempuan, atau misalnya ritualnya seperti apa? Dan apakah memang ini memiliki manfaat kesehatan gitu? Karena di Indonesia sendiri sebenarnya sunat perempuan ini bagian dari budaya ya, Zahro ya. Bisa jadi dibilang bagian dari budaya atau juga bagian dari kepercayaan agama. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Zahro di sini untuk tahu sebenarnya ada manfaatnya nggak sih dan penting nggak sih untuk dilakukan sunat perempuan itu di masa ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Zahro mungkin bisa kenalkan dulu kamu siapa sih, dari mana, sehari-hari ngapain? Halo teman-teman, saya Zahro. Saya Fatimah Az-Zahro. Saya salah satu peneliti di Pusat Kajian Gender dan Seksualitas di FISIP UI. Jadi kurang lebih sejak tahun 2013 saya gabung di Pusat Kajian Gender dan Seksualitas. Mainly kami melakukan penelitian-penelitian yang ada hubungannya dengan isu-isu seperti kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, kemudian pendidikan, kemudian perlindungan untuk perempuan dan anak-anak. Selain itu, memang selain di perempuan dan anak-anak, kami juga melihat fenomena atau kejadian-kejadian apa sih yang sedang berkembang di masyarakat, tidak hanya pada perempuan dan anak-anak, tapi juga berbagai macam jenis kelamin dan gender dan orientasi seksual lainnya. Oke, dan penelitian tentang sunat perempuan ini adalah salah satu penelitiannya Puska dari sekian banyak yang dilakukan. Iya, ini kebetulan barang lama, barang lama bungkus baru. Jadi ini adalah hasil penelitian tahun 2015 mengenai berbagai macam praktik sunat perempuan di Indonesia. Jadi kami ingin menceritakan sebenarnya sunat kalau di Indonesia itu, sunat perempuan di Indonesia itu seperti apa sih. Nah, di penelitian ini kami melihat pada 7 lokasi penelitian, 7 wilayah di Indonesia. Jadi nanti akan ada berbagai macam bentuk, berbagai macam praktek yang berbeda, dan lain-lain. Gitu. Oke, kalau gitu berarti kita langsung aja. Di sini Zahro udah nyiapin presentasi nih, teman-teman bisa sambil ngeliat juga, sambil nanti kita bisa cerita-cerita aja di sini kayak gimana sih sebenarnya proses dari riset ini dilakukan, misalnya pengumpulan datanya seperti apa, dan hasil-hasil temuan menariknya apa aja sih. Nah, penelitian ini seperti tadi yang aku udah sampaikan dilakukan di tahun 2015. Respondennya adalah 350 ibu yang sudah pernah menyunatkan anak perempuannya dan 350 ibu yang belum pernah menyunatkan anak perempuannya. Jadi di setiap lokasi itu ada 100 ibu, setengah sudah pernah menyunatkan, setengah punya anak perempuan tapi belum pernah menyunatkan. Nah, selain itu kami juga pergi melakukan wawancara mendalam kepada berbagai pihak seperti misalnya tenaga kesehatan, tokoh masyarakat setempat, tokoh adat setempat, kemudian tokoh agama. Kemudian kami juga melakukan FGD dengan kelompok ibu dan juga kelompok remaja perempuan. Jadi remaja perempuan itu gimana sih pendapatnya tentang sunat yang pernah mereka alami. Gitu. Kenapa sih kok kita melakukan penelitian ini? Jadi kalau berdasarkan Riskesdas tahun 2013 itu ada 52,1% anak perempuan yang pernah disunat. Ini dari seluruh Indonesia. Kenapa kok jadul amat sih Kak tahun 2013 Riskesdasnya gitu? Karena tidak setiap tahun Riskesdas itu melihat semua isu yang terkait dengan kesehatan. Kebetulan untuk data sunat perempuan itu ada di Riskesdas tahun 2013. Oke. Jadi kita berangkat dari data terakhir yang dikumpulkan oleh Riskesdas terkait dengan sunat perempuan. Betul. Nah, anak perempuan usia 0 sampai 11 tahun itu 52,1%-nya mereka sudah pernah disunat. Kemudian, Kak, itu kan cuma di kampung-kampung aja, Kak, gitu ya. Biasanya orang bilang orang kota mah, orang zaman sekarang udah nggak pernah. Ternyata
Tidak demikian adanya. Hampir 50-50 itu sunat perempuan dilakukan di kota besar dan juga di tempat yang lebih rural. Jadi rata sebenarnya. Ini tadi dari hasil Riskesdas ya masih ya? Betul, masih dari hasil Riskesdas. Jadi di antara 50,1% itu ternyata 50-50. Sebagian mereka ada di urban dan sebagian mereka ada di rural. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih sunat perempuan itu? Kalau berdasarkan WHO mendefinisikan sunat, sebenarnya dia sebutannya bukan sunat perempuan, tapi FGMC, Female Genital Mutilation or Cutting. Jadi female genital dimutilasi atau di-cutting. Nah, definisi dari WHO adalah berbagai macam kegiatan atau prosedur yang termasuk di dalamnya adalah total removal atau partial removal dari genitalia bagian luar seorang perempuan. Atau misalnya perlukaan lainnya yang dilakukan terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan budaya, dengan tujuan cultural. Jadi tidak ada medical reason-nya. Oke. Berarti ini tadi sebenarnya menjawab, tadi kan di awal kita sempat ngomong ini, apakah dia ada manfaatnya. Nah, berarti kalau dari definisinya WHO sendiri, sunat perempuan ini memang tidak ada manfaatnya secara medis. Ya? Secara medis tidak ada manfaatnya. Nah, ada berbagai macam tipe sunat perempuan. Ini kita tampilkan gambarnya. Jadi yang di bagian hijau itu adalah perlukaan yang dilakukan. Tipe 1 itu klitoridektomi, yaitu penghilangan sebagian atau seluruh bagian dari klitoris dan atau kulupus atau prepuce, yaitu bagian kulit yang berlipat yang mengelilingi klitoris. Jadi kalau yang tipe 1 ini perlukaannya dilakukan kepada klitoris dan kulit berlipat yang mengelilingi si klitoris itu. Bisa jadi berupa perlukaan atau penghilangan sebagian atau seluruhnya. Perlukaan itu berarti kayak disilet gitu. Jadi biasanya kan ada yang bilang, ya itu ujungnya sedikit, itu termasuk di tipe 1. Tipe 2 itu adalah klitoridektomi atau juga disebut sebagai eksisi, yaitu penghilangan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora. Jadi dia tidak hanya klitorisnya aja, tapi juga labia minoranya. Labia minora itu adalah bagian dalam vulva yang berlipat, dengan dan tanpa eksisi bagian labia mayora atau bagian luar vulva. Jadi ini tidak hanya klitorisnya aja, tapi juga labia minoranya. Ya, betul. Itu juga dihilangkan, dilukai atau dihilangkan. Yang ketiga, ini infibulasi, yaitu penyempitan lubang vagina. Biasanya dilakukan dengan cara menjahit. Jadi dia mereposisi bentuk vagina supaya lubang vagina itu menjadi mengecil. Nah, ini dia dilakukan dipotong labia minora atau labia mayoranya dengan atau tanpa memotong klitoris. Jadi selain ditutup, diperkecil lubang vaginanya, bisa jadi dibuang juga klitorisnya, atau memang klitorisnya dibiarkan tapi hanya di berarti kayak bibir, kalau seperti gambarnya berarti artinya bibir vaginanya memang dijahit gitu ya, terus hanya ditutup disisakan jadi di bagian lubang di bagian bawah vaginanya. untuk buang air kecil. Dan jadi dia menstruasi? Ya, menstruasi. Kemudian yang tipe keempat itu adalah segala macam bentuk lainnya, segala macam prosedur berbahaya lainnya terhadap alat kelamin perempuan, masih dengan alasan non-medis. Jadi contohnya, kalau yang banyak ini ya, ditusuk, digores, dijepit, dilubangi, dipotong, dikeruk, dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya masuk di tipe 4. Oh, piercing itu juga termasuk tipe FGM ya? Yes, jadi nanti bisa jadi itu bisa dilakukan di berbagai tempat di vagina, bisa di klitorisnya, bisa di labia minoranya atau labia mayora. Jadi ada yang nanti digaruk, di scrap, atau ada yang ditusuk dengan jarum sampai mengeluarkan darah, atau misalnya dilubangi dan lain sebagainya. Oke, apakah piercing di sini termasuk misalnya kayak memasang anting-anting di vagina gitu kan banyak tuh maksudnya model-model saat ini. Yang dilakukan dia kan bukan di vaginanya tapi di atas vaginanya. Di bibir vagina, di bibir vagina, di labia mayora atau labia minora gitu. Iya, itu. Nah, yang membedakan adalah ketika siapa yang melakukan piercing itu, apakah itu dilakukan atas perintah orang lain ataukah dia memang memutuskan untuk melakukannya itu
karena dianya sendiri yang ingin melakukan hal itu. Itulah yang berbeda di sunat perempuan ini. Mungkin kita bisa lanjut lagi untuk diskusi ya, tapi di notes ya, itu akan jadi masuk di parking lot untuk kita bahas lagi ya. Itu kan di luar negeri Kak, di sini mah nggak ada. Emang kalau yang di Indonesia itu sunatnya kayak apa sih? Dibilang kan enggak, kok nggak diapa-apain, kalau di Indonesia itu mungkin di Afrika aja kali, gimana gitu. Pada kenyataannya di Indonesia ada berbagai macam bentuk yang mungkin tidak ada di luar negeri, adanya cuma di sini aja. Ada juga mungkin yang sama. Nah, kita bisa lihat selanjutnya apa saja sih yang dilakukan, apa saja sih bentuk sunat perempuan yang dilakukan di 7 daerah ini. Nah, sunat perempuan ini, penelitian tentang sunat perempuan ini dilakukan di Medan, Ketapang, Gorontalo, Polewali Mandar, Ambon, Bima, dan di Sumeneb. Oke, berarti ini secara wilayah geografis merata ya, dari barat sampai timur ya. Ya, kurang lebih lah ya. Agak kurang jauh. Ini diambil dari, jadi kalau di Riskesdas yang tahun 2013 itu dia ada list wilayah yang melakukan sunat perempuan dan persentasenya. Jadi kami mengambil ini persentase terbesar dan rata rural dan urban. Jadi mungkin ada, loh kan ini persentasenya kecil. Oh ya, mungkin itu persentasenya kecil karena populasinya memang kecil. Tapi kita ambil karena untuk melengkapi kita butuh yang urban dan kita butuh yang rural. Gitu. Yang urban ini seperti misalnya di Medan. Medan itu kan sebenarnya urban banget ya. Beda kayak kalau Polewali Mandar kan sangat rural, kemudian Bima juga rural. Polewali Mandar ini sebenarnya dia meskipun rural, dia adalah ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Gitu. Sumeneb ini di Madura, Ambon, Gorontalo. Nah, ternyata kalau di Medan mereka sebutnya sunat. Dia menggunakan gunting, dia mengambil sedikit lapisan putih di bagian atas klitoris. Ada juga yang melakukan memotong sedikit sebagian dari vagina. Bisa jadi di labia minora atau di daerah klitoris. Ini aku sambil ceritakan sedikit ya apa yang terjadi di sini. Jadi kalau Medan itu kan sebenarnya orang asli sana itu adalah orang Sumatera, orang Batak, kemudian asli non-Muslim. Tapi karena ini kota besar, ada banyak pendatang sebenarnya dari Jawa misalnya. Nah, orang-orang yang bermigrasi ke Jawa ini bukan hanya orang yang bekerja aja, tapi juga neneknya, keluarganya, kemudian budaya yang mereka jalankan itu juga mereka bawa ke sana. Nah, ada request dari masyarakat bahwa mereka percaya bahwa saya harus menyunatkan anak saya, tapi misalnya di situ dia nggak ketemu sama orang yang bisa nyunat. Dia akan pergi ke bidan. Nah, masalahnya bidan ini kan bidan di sana nggak tahu apa sih sunat yang dilakukan gitu. Tapi karena ada banyak permintaan, maka yang bidan lakukan adalah tanya sama orang tuanya, saya lakukan sunat, seperti apa sunat yang kamu, menurut kamu sunat itu apa yang harus dilakukan? Jadi ada berbagai macam bentuk sunat yang dilakukan berdasarkan versi mereka masing-masing. Ada juga misalnya orang tua perempuan, maksudnya perempuan yang sudah tua, yang dituakan, yang dipercaya sebagai yang bisa membantu melahirkan, proses melahirkan, yang mungkin kalau di tempat-tempat dukun bayi gitu ya. Bisa juga disebut sebagai dukun bayi. Nah, orang-orang ini tuh sangat langka di Medan. Karena satu, ya nggak banyak orangnya. Kemudian yang kedua adalah mereka semakin menua dan semakin sedikit jumlahnya, karena semakin tua kemudian banyak yang sudah meninggal. Nah, tapi orang-orang tua ini, perempuan-perempuan tua ini masih dipercaya untuk melakukan sunat. Masalahnya adalah mereka udah rabun. Jadi dia tuh kadang nggak bisa melihat sebelah mana yang harus dia potong. Nanti kita akan kasih gambar alat-alat yang dia gunakan. Nah, dia salah satu dukun bayi yang kami wawancara menceritakan bahwa iya itu yang mana aja yang dapat, sedapatnya saya potong. Itu kan ngeri ya. Waduh, agak sedih ya kan. Habis itu emang dengan apa? Gimana caranya? Ada gunting kecil. Gunting kecil, nanti kita lihat. Tapi kira-kira maksudnya ada standarnya nggak sih, kayak pemotongan sedikit itu tuh seberapa gitu porsinya?
Kalau di sini nggak ada. Nggak ada, berarti ya sedikitnya tergantung Tergantung masing-masing request, pemotong satu gitu ya? tergantung request, dua tergantung si pemotong yang mana yang mau dia potong. Baik. Itu di Medan. Kemudian di Ketapang. Di Ketapang ini disebut dengan sunat butine atau sunat perempuan. Butine itu betina ya maksudnya? Sunat butine. Jadi ini sunat perempuan. Cara yang dilakukan adalah melukai vagina untuk menghasilkan sedikit darah. Jadi selama kita bisa macam-macam yang dilakukan, bisa melukai, bisa menusuk, yang penting keluar darahnya. Jadi yang buat mereka syarat sahnya lah istilahnya itu dia akan sah, itu sudah sunat kalau sudah meneteskan darah. Tapi ada perlawanan dari para petugas medis di Ketapang. Jadi kan banyak sekali masyarakat yang meminta supaya anak perempuannya disunat. Kalau petugas medis menolak, mereka akan pergi ke dukun. Maka ya udahlah diterima aja sama bidan atau petugas kesehatan yang lain. Tapi yang mereka lakukan sebenarnya hanya menyapu klitoris menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol atau betadin. Tapi lebih khusus betadin untuk menggantikan darah itu tadi. Oh, supaya jadi pura-puranya itu merah darah. Ceritanya itu kisahnya dia merah darah. Jadi itu adalah bentuk perlawanan dari para petugas kesehatan. Oh, justru memang petugas kesehatannya malahan di sana. Iya, jadi jadi sebagian mereka pergi ke dukun, sebagian mereka pergi ke bidan. Karena kan sekalian sambil melahirkan minta disunatkan anaknya. Nah, para bidan ini takut kalau mereka menolak menyunat anak perempuan, mereka akan pergi ke dukun yang makin nggak tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi mereka ya udah Bu. Jadi dia menyunat si bidan mengoleskan kapas yang ditetesi betadin tadi ke vaginanya, kemudian Bu ini udah disunat anaknya. Jadi kemudian orang tua udah nggak perlu lagi ke dukun. Tapi di situ kondisinya orang tuanya ini tahu nggak sebenarnya itu tuh dilukai atau enggak? Dia tahu sebenarnya cuma diusap aja, tapi kayak untuk ya udah yang penting udah dilakukan gitu. Yang penting ya kayak syaratnya ada merah-merah ada lah. Udah lah seenggaknya itu udah dilakukan lah. Sorry ini di Ketapang ya? Di Ketapang. Ini di Sumeneb, scraping until there's di Sumeneb ini yang dilakukan adalah menggores vagina hingga ada setetes darah di permukaan. Atau ini juga yang dilakukan oleh petugas kesehatan yaitu mengoles vagina dengan antiseptik, biasanya betadin. Ini juga kurang lebih sama kisahnya kayak gitu. Kemudian di Bima ini ada tradisi yang lebih panjang prosesnya. Jadi di Bima ini disebutnya sebagai saraso atau disebut sebagai, jadi ini ada panjang ya prosesnya. Pertama dia disunat proses sunatnya keseluruhan itu disebut sebagai saraso. Pas dia melakukan ini, dia memotong ujung klitoris, kemudian dia akan menghasilkan isi noi, mereka sebutnya, yaitu biji putih yang kecil. Nah ini disebutnya, Nah, jadi di Bima ini sunatnya, aku agak mix ya Kak. Di Bima ini namanya kebanyakan penelitian ada terlalu banyak wilayahnya. Kalau di Bima ini namanya saraso, yaitu dia caranya adalah memotong ujung dari klitoris yang disebut dengan isi noi. Jadi nanti ada isi noinya. Jadi dia beneran dipotong. Nah di Bima ini anak itu disunat harus ketika dia sudah agak besar, karena dia harus sudah sadar bahwa sunat itu dilakukan kepadanya supaya dia bisa ingat, dia sadar, dia ingat dan dia bisa meneruskannya kepada anaknya anak cucu selanjutnya di generasi selanjutnya. Agak besar tuh usia berapa ya? Agak besar itu dia harus ditanya, kamu mau nggak disunat? Dan dia harus bilang iya saya mau. Berarti kalau dia nggak mau nggak akan disunatkan? Kalau dia nggak mau dia nggak akan disunat. Dibujuk rayu dia. Kamu gini gitu nanti dibeliin hadiah bla bla bla. Kan dia tetap nggak mau, takut.
oke, tahun ini nggak sunat. Tahun depan dia ditanya Dibujuk lagi. rayu lagi. Bujuk rayu lagi. Jadi terus aja tiap tahun dia akan ditanya untuk mau nggak sunat. Kenapa ini kok penting? Karena di Bima, kalau anak perempuan belum disunat, dia nggak akan ada laki-laki yang mau menikahi dia. Di Bima. Selain itu, jadi setelah sunat, dia akan ada kayak selamatan atau perayaannya gitu. Dia akan ini diarak keliling desa. Berarti ini kayak sunatannya laki-laki ya? Kalau laki-laki kan maksudnya juga ada ritual-ritual. Ya, kalau laki kan ya ada perayaan, kemudian nggak sampai diarak juga sih, cuman ini kalau di Bima itu jadi perayaannya besar dan kemudian mereka keliling gitu karena untuk mengabarkan bahwa anak perempuan ini udah disunat loh. Jadi ketika mereka udah besar dan kemudian misalnya mau menikah, itu orang tahu bahwa oh dia dulu udah pernah perayaan itu udah pernah, dia udah disunat berarti. Jadi orang tahu mana anak yang belum disunat dan belum melakukan perayaan keliling desa itu. Gitu. Kemudian di Polewali Mandar, sunat perempuan ini disebut sebagai pasunang. Dia menggunakan pisau kecil, menggores atau menggaruk ujung dari klitoris untuk mendapatkan bukan cairan putih tapi kayak selaput putih. Jadi dia menggaruk ujung klitoris untuk mendapatkan selaput putih dari klitoris itu. Gitu. Di Polewali Mandar ini juga besar perayaannya, tapi nggak sampai diarak. Jadi di rumah itu nanti akan ada berbagai macam sesajen ya. Ada makanan-makanan yang harus ada, kemudian mengundang tetangga yang selamatan gitu lah. Kemudian yang menarik adalah nanti hasil layer putih ini dibungkus di kapas atau di kain kecil, kemudian dia ditaruh di di atas tiang utama rumah. Jadi rumah itu kan dibangun misalnya dari kayu atau dari apa gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang pakai kayu rumahnya. Nah itu kan banyak tiang-tiang. Nah dia ditaruh di tiang utama yang paling besar di tengah, di atasnya ditaruh di situ untuk udah didiamkan di situ aja. Iya di situ aja, ditaruh di situ terus-terusan. Terus ya itu supaya mereka bilangnya sehat, supaya tumbuh dengan besar ya gitu-gitulah. Kemudian di Gorontalo ini ada cubit kodo. Sunat perempuan disebut sebagai cubit kodo. Ini yang aku bilang tadi prosesnya panjang. Jadi ketika dia disunat, pas proses penyunatannya itu disebut sebagai cubit kodo. Yang dilakukan adalah menggunakan pisau kecil yang dilapisi oleh kain atau kapas, mencubit ujung klitoris untuk mengeluarkan biji putih kecil dari dalam klitoris itu. Jadi ada pisau, ujungnya dilapis kapas atau dilapis kain. Kemudian dengan pisau itu dengan jarinya si dukun dia menyubit ujung klitoris untuk mengeluarkan isi biji putih kecil gitu. Itu namanya cubit kodo. Makanya namanya dicubit. Jadi yang dilakukan adalah dicubit. Atau ada juga yang mengatakan bahwa menyentuhkan aja si pisaunya yang udah dibungkus tadi ke ujung klitorisnya. Nah, setelah dilakukan cubit kodo, kemudian dia akan dimandikan ada namanya mandi lemon. Dengan air lemon. Tentu saja tidak ya. Emang pakai lemon. Dan atau air laut. Nah, itu kan jadi sedang luka, kemudian dia dimandikan dengan itu apa nggak perih banget ya? Iya. Kemudian di Ambon itu yang dilakukan adalah insisi. Jadi tanpa memotong klitoris, ada beberapa hal yang dilakukan adalah insisi tanpa memotong klitoris, atau juga bisa dilakukannya memotong ujung dari klitoris. Kemudian ada juga yang menggaruk, menusuk, dan mencubit. Jadi ini ada berbagai macam bentuk ya. Jadi yang pertama insisi tanpa memotong klitoris, tapi ada juga insisi yang memotong ujung klitoris. Kemudian ada yang menggaruk, ada yang menusuk, ada yang mencubit. Atau ada juga yang hanya berupa simbolik, yaitu dengan disentuh aja dengan mama biang. Jadi mama biang itu sebutannya adalah untuk dukun bayi di Ambon. Sebutannya mereka mama biang. Jadi yang penting dipegang aja sama si mama biang.
bisa jadi dia disapukan kunyit ke vaginanya. Jadi memang tidak dilakukan perlukaan, tapi disapukan kunyit ke bagian vaginanya anak perempuan. Dan ini rata-rata dilakukan ketika si anak perempuan ini masih bayi. Nah, itu ada berbagai macam. Selanjutnya, ini dulu ya Kak. Ini ada macam-macam alat yang digunakan untuk melakukan sunat. Wow, ini seperti pisau yang kita pakai kalau lagi camping ya, Kak? Betul, Kak. Itu army knife gitu kan. Terus ini sebenarnya bukan pisau besar untuk kita potong ayam ya. Ini kecil-kecil banget ini sebenarnya, cuman kita zoom aja. Kita fotonya biasanya kelihatannya jadi kayak pisau yang buat itu loh, potong daging. Bukan Kak. Ini tuh kecil banget dan ini tumpul. Jadi dia bilang pisaunya pisau tumpul karena dia digunakan untuk menggaruk ujung klitoris untuk mengambil layer putih gitu tadi. Kemudian ini yang paling ujung kanan ini adalah pisau kecil, kita kan ujungnya cuma kecil. Ini sakral, tidak boleh dicuci. Oke. Oh wow, selama bertahun-tahun. Jadi selama dia si ibu dukun ini sekarang mungkin sudah, aku nggak tahu apakah dia masih ada atau sudah tiada, kita nggak tahu. Berarti anggaplah umurnya bisa puluhan tahun mungkin. Iya, bisa jadi. Mungkin lebih tua dari kita ini. Dan itu dipakai dari satu anak perempuan ke anak perempuan yang lain tanpa pernah dicuci. Nggak berkarat apa ya itu kira-kira? Aku juga nggak tahu, Kak. Ini yang itu pokoknya sakral. Ada juga sih memang ada yang mengatakan bahwa pisaunya dimasukin air panas dulu, air rebusan gitu. Ada juga yang sakral, nggak boleh di-apa-apain. Dan ini adalah pisau-pisau yang khusus dipakai untuk sunat, bukan untuk hal yang lain. Yang menarik adalah yang di bawah ini ada gunting kecil. Apakah kamu mengenali gunting ini? Gunting apa itu ya? Ini sebenarnya adalah gunting alis yang kamu bisa beli di mall. Jadi ini kisah menarik dari Medan yang si ibu itu bilang, iya digunting. Apanya Mak yang digunting? Ya pokoknya sedapatnya aja yang digunting. Oh gitu, iya tapi harus gunting yang kecil. Saya punya itu cuma satu dulunya, tapi terus anak saya atau cucu saya gitu dia bilang, dia beliin saya lagi yang baru. Terus udah lama kemudian baru dia juga untung anak saya bisa nemuin di gunting ini. Lah ya si ibu nggak tahu kalau ini adalah gunting alis sebenarnya, bisa ditemukan di toko-toko kecantikan. Nah setelah penelitian ini di tahun 2015 sebenarnya kami menemukan beberapa bentuk sunat yang lain, seperti misalnya di Lombok Barat itu dia ada yang disebutnya sebagai tes suci. Jadi sunat perempuan itu disebut sebagai tes suci, dilakukan dengan cara menjepitkan uang koin Cina kuno. Jadi ini enggak, apakah kamu bisa membayangkan dulu kalau di film-film zamannya kayak film vampir, itu kalau misalnya ada orang menikah kan ada yang petasan-petasan, ada juga uang koin yang ada bolongan tengah. Ada bolongan tengahnya terus dironcek jadi tali. Nah, uang jadul itu digunakan untuk menjepit ujung klitoris, dan itu yang disebut jadi praktek sunat perempuan di sana itu caranya. Namanya tes suci sebutannya. Tapi ya wilayah itu nggak masuk di wilayah penelitian ini, tapi ya di penelitian yang lain gitu. Berarti sebenarnya metode-metode dari sunat perempuan ini ya berdasarkan kearifan lokal ya di setiap tempat. Berdasarkan betul kepercayaan masing-masing di wilayah masing-masing. Kok tega sih, siapa yang melakukan itu? Nah, ini sebagian besar memang dukun bayi yang melakukan sunat perempuan. Kemudian disusul dengan dukun sunat. Jadi ada beberapa wilayah yang beda antara dukun bayi itu adalah dukun yang menolong ibu melahirkan. Untuk proses melahirkan. Tapi dia tidak pergi ke dukun bayi untuk menyunatkan, tapi ada dukun sunat sendiri yang sacred, yang suci. Yang suci untuk melakukan sunat perempuan. Ada juga ini yang lumayan besar juga di tenaga kesehatan, yaitu bidan, karena memang biasanya sekalian dia proses melahirkan, proses konsultasi atau segala macam tentang bayi kan sama bidan, jadi dia sekalian di situ. Dan biasanya kan kayak ada paketan gitu ya kalau melahirkan di bidan, kayak melahirkan sekaligus kalau anaknya perempuan berarti ditindik terus sekalian sunat. Iya. Jadi sebagai ibu harus hati-hati. Saya kesini cuma melahirkan ya, nggak pakai tindik, atau kalau misalnya ibu nggak mau ya,
kita nggak ngomongin tentang tidik, kita nggak ngomongin sunat, saya cuma melahirkan aja di sini. Karena memang ada yang masih percaya. Ini dia usia anak perempuan ketika disunat. Jadi ini kita tanya ibu-ibu yang menyunatkan anaknya. Jadi 350 ibu itu, misalnya dia punya anak yang pertama, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak perempuan ketiga. Ini semakin turun di anak ketiga karena memang nggak banyak yang punya anak ketiga. Sebagian besar itu di usia 0 sampai kurang dari 1 tahun. Jadi either usia seminggu, usia 40, usia 6 bulan, usia setahun. Itu yang tadi paling baru banyak. lahir tadi. Iya, baru lahir. Ya, betul. Kemudian ada juga yang bilang bahwa ya pokoknya asal dia masih kecil, jangan sampai umur 2 tahun. Jadi 2 tahun itu maksimal. Jangan sampai belum umur 2 tahun, sesudah umur 2 tahun dia masih belum disunat. Kasihan nanti dia, ada yang bilang gitu. Tapi ada juga ini kita bisa lihat ada yang usia 4, 7, bahkan sampai 12 tahun. Karena ya itu tadi, di Bima itu membutuhkan anak itu bukan sudah dewasa, tapi sudah sadar tentang dirinya, sadar tentang lingkungannya. Jadi dia bisa mengingat apa yang terjadi padanya dan dia bisa menjawab iya saya mau disunat, dan dia bisa meneruskan tradisi ini, budaya ini kepada generasi yang selanjutnya. Oh wow, jangan-jangan aku dulu juga disunat. Setelah saya melakukan penelitian ini, saya tanya sama ibu saya, aku dulu disunat nggak? Jadi mungkin teman-teman juga bisa tanya ke mamahnya, atau mungkin teman-teman, ya kan ini tubuh kita ya, kita perlu mulai berani untuk mempelajari tubuh kita sendiri. Ambillah tuh cermin, ya kan, pasang di depan vagina kita, terus kita cek deh, benar nggak sih vagina kita ini masih utuh? Ataukah mungkin ada yang berkurang, atau ada yang nggak sama, atau... Tapi kan ya bentuk setiap vagina kan beda-beda ya, nggak tahu juga kan kita utuh atau enggaknya itu sebenarnya gimana. Nah, itulah yang jadi permasalahan. Ketika kita lakukan FGD dengan anak perempuan, coba kita lihat selanjutnya. Banyak yang, misalnya ditanya, kamu dulu bagaimana perasaanmu ketika kamu disunat? Wah kak, lupa, nggak tahu. Atau kita tanya, apa sih dampaknya sunat perempuan buat kamu? Hah, apa ya? Nggak tahu kakak. Karena dia nggak tahu aslinya seperti apa, dan kemudian setelah disunat, itu kemudian menjadi apa. Jadi dia nggak tahu bentuk asli vagina dia, karena selama dia tumbuh besar, itu yang dia kenal ya vagina yang dia punya itu. Padahal bisa jadi ada sesuatu yang dihilangkan dari vaginanya. Dan misalnya kayak ketika itu dilakukan waktu kita bayi, kan mungkin itu ketika dipotong klitorisnya tuh kelihatannya rasanya sedikit ya, tapi jangan ketika kita bayi kan juga kecil ya. Makanya itu juga ya diambil sedikit aja ujungnya. Sedikit dari yang kita besar aja itu sedikit kan. Kalau waktu kecil lebih kecil lagi klitoris itu. Ini diambil dari video sebenarnya. Jadi ketika ini penelitian dilakukan, kebetulan ada sunat juga. Jadi kita minta izin kepada keluarga untuk mendokumentasikan. Jadi ada filmnya sebenarnya, video sunat ini. Jadi si ibu dukunnya ini menunjukkan nih lo gini. Tapi kita nggak tega mau memutar videonya karena tangisan bayinya kencang sekali. Dan ini nanti bayinya diletakkan di singgasana. Ini nanti yang diarak tadi? Bukan, ini di Gorontalo dia nggak pakai diarak, tapi perayaan besar, tetangga datang. Apa ya dampaknya buat anak perempuan? Ada berbagai macam dampak fisik ini. Ini kita baru ngomongin di apa yang dirasakan pada saat itu ya. Lalu sunat perempuan ini melukai organ vital perempuan, tanpa adanya bukti ilmiah yang menjelaskan manfaatnya secara medis. Ini salah satu, kita ambil transkrip dari wawancara dengan dukun. Dia cerita bahwa ada anak yang berumur 6 tahun yang disunat, berdarah sampai 2 hari, diobati dengan cara tradisional Bima, kemudian disuruh mandi air laut. Anak lain, pendarahan terjadi pada anak yang terlalu aktif bergerak sehabis disunat. Darahnya banyak seperti perempuan yang habis melahirkan. Akhirnya anak ketakutan untuk disunat. Akhirnya anak-anak lain yang melihat dan ketakutan untuk disunat dinasehati dan dibujuk akan diberi hadiah. Tapi tetap disunat. Disunat. Setelah tadi melihat yang berdarah. Ya, di Lombok Barat itu saya pernah
Lombok Barat bukan wilayah penelitian di sini, tapi kami waktu itu wawancara dengan petugas kesehatan bidan, itu dia sangat marah terhadap praktik sunat perempuan sehingga semua orang di wilayahnya tuh nggak boleh, dia si bidan ini galak banget, nggak boleh sunat perempuan, nggak boleh sunat perempuan. Kenapa kok dia sampai menjadi seperti itu? Karena dulu dia pernah menangani pasien yang mengalami pendarahan hebat. Jadi anak kecil kurang dari 2 tahun dia pendarahan hebat karena disunat oleh dukun yang itu sudah sangat tua, rabun, nggak tahu potong yang mana, iya asal aja motongnya. Ini salah satu dampak fisiknya. Kemudian dampak psikologis. Sunat perempuan meninggalkan trauma tersendiri, terutama di beberapa wilayah yang sunat perempuan dilakukan saat anak perempuan sudah tidak bayi lagi. Jadi ini di Bima ada anak perempuan yang cerita, dia ingat sini, saya waktu itu umur 6 tahun, ada perasaan takut sampai nangis, nggak berani melihat apa yang disunat, dan berdarah 1-2 hari, diobati pakai ini bukan yang ini Bima, diobati dengan cara tradisional Bima, kemudian disuruh mandi air laut. Kalau habis sunat pas kita mau pipis itu rasanya sakit, aku ngilu ceritanya. Ada juga teman yang takut, waktu itu dia gerak-gerak sampai darahnya banyak kayak orang melahirkan, jadi trauma. Ada juga teman yang trauma nggak mau disunat karena takut melihat teman-temannya ketika disunat, sampai akhirnya dipaksa orang tua dan sering dinasehati, dibujuk dibelikan hadiah. Ini cerita kisah sama nyambung sama yang sebelumnya. Kemudian dampak sosial. Ini hurufnya agak kecil ya. Dampak sosial. Ini ada dampak sosial jika tidak disunat. Jadi sunat perempuan ini salah satu ritual yang dipercaya akan menjadikan anak perempuan utuh sebagai Islam. Akan tetapi secara tersirat anak perempuan kemudian akan menjadi lebih rentan karena masyarakat akan selalu mengaitkan perilaku dan perkembangannya ketika dia besar dengan sunat yang dulu pernah dilakukan. Kalau anaknya lebih besar, waktu dia udah lebih besar, ternyata dia nakal atau apa, oh itu dulu sunatnya nggak bener tuh. Jadi seringkali dihubungkan sunatnya. Betul. Itu sunatnya nggak bener sih, makanya bla-bla. Jadi perilaku anak itu dihubungkan dengan tubuhnya, dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Anak perempuan menjadi mudah teralienasi oleh tubuhnya sendiri akibat praktik sunat perempuan ini. Di beberapa tempat, sunat perempuan juga dihubungkan dengan perkawinan. Laki-laki tidak akan mau menikahi perempuan yang tidak disunat dengan alasan kotor, nanti kalau sudah besar binal, dan nanti tidak bisa diatur sebagai istri. Begitu Kak. Ini terutama di Bima, karena sunat perempuan itu dihubungkan dengan marriageability. Jadi kalau disunat dia bisa dinikahi, kalau nggak sunat nggak bisa dinikahi. Tapi kan sebenarnya kepercayaan yang dipercayai di berbagai tempat yang masih melanggengkan tradisi ini adalah bahwa sunat perempuannya memang salah satu cara untuk mengontrol perempuan supaya nantinya tidak nakal. Betul sekali. Gila ya, emang anak perempuan itu disunat biar apa sih? Jadi kami bertanya apa alasan mereka menyunatkan anak perempuannya. Kami jadi bertanya, apakah karena agama menganjurkan? Ya, apakah? Jadi mereka mengatakan bahwa agama menganjurkan sunat perempuan. 96% responden mengatakan demikian. Mereka juga mengatakan bahwa tradisi menganjurkan sunat perempuan. 94,3%. Hanya 50,3% petugas kesehatan yang menganjurkan sunat perempuan. Kemudian karena 93,1% karena bilang, ya karena sebagian besar orang di sini menyunatkan anak, ya saya juga nyunatin anak. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sebagaimana laki-laki, perempuan juga harus disunat. Berapa persen? Tapi emang 97,1% bilang bahwa sebagaimana laki-laki, perempuan juga harus disunat. Kan ini banyak banget ya yang mengatakan bahwa agama sunat ini dilakukan karena alasan agama. Tapi ketika ditanya, memang perintah agama yang mana sih yang mengatakan bahwa harus menyunatkan anak perempuan? Nggak ada yang tahu sebelah mana perintah yang menyatakan bahwa anak perempuan. Jadi ini hanya katanya, tapi mereka sebenarnya nggak tahu. Ini hanya bisik-bisik tetangga ya sebenarnya. Tetangga sebelah bilang ini ajaran agama, jadi ya. Atau itu untuk supaya Islamnya utuh. Jadi kalau nggak sunat, nggak utuh Islamnya, meskipun kamu sholat jungkir balik, katanya demikian. Tapi emang apakah benar itu alasannya?
Kemudian ditanya alasan dia melakukan sunat perempuan ya, alasan orang tua menyunatkan anaknya. Kemudian kita tanya, apa sih tujuannya Bu? Menurut Ibu nanti setelah disunat itu dilakukan dengan tujuan apa? Kalau itu alasan yang melatar belakangi dia, tujuannya apa? Untuk menyucikan anak perempuan. Jadi anak perempuan kalau nggak disunat, najis kan ya? Najis. Untuk menyucikan anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah untuk alasan keindahan. Jadi maksudnya itu keindahan vaginanya. Keindahan vagina. Untuk mengontrol nafsu seksual. Jadi dikatakan bahwa ini sangat banyak yang mengatakan hal ini. Perempuan itu punya nafsu seksual yang terlalu besar, jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, sunat harus dilakukan dan harus dilakukan dengan benar. Kalau terlalu sedikit, kalau terlalu banyak yang disunat, nanti dia jadi kehilangan hasrat atau nafsu seksual. Tapi kalau terlalu sedikit, jadi sunatnya nggak benar. Kalau terlalu sedikit nanti dia akan ada kemungkinan dia akan jadi nakal dan binal. Betul. Jadi sunat menjadi tidak bisa memenuhi tujuannya, yaitu untuk menahan hasrat seksual perempuan. Kemudian tujuan sunat perempuan ini memberikan penekanan, jadi emphasizing stereotype bahwa perempuan adalah makhluk yang kotor, najis, yang tidak dapat menahan hasrat seksualnya. Dan lebih lanjut, seksualitas dan pleasure atau kenikmatan seorang perempuan itu dikurangi dan dikontrol atau diatur oleh laki-laki dan masyarakat. Jadi perempuan ini ada juga ibu yang sebenarnya dia menolak untuk menyunatkan anak perempuannya karena dia tahu nggak ada manfaatnya buat anak perempuan. Tapi itu dia keep sendiri. Dia bilangnya, jadi dia tahu bahwa anak perempuannya tidak disunat, tapi keluar dia bilang kalau anak saya udah disunat. Jadi bahkan orang atau bahkan ibu-ibu yang sadar bahwa sunat perempuan itu nggak ada gunanya, itu dia harus berpenampilan seolah-olah dia menyunatkan anaknya karena untuk menghindari kutukan ya, kritikan dari masyarakat di sekitarnya. Jadi tubuh perempuan ini bukan hanya menjadi miliknya, tapi dia milik keluarganya, dan lebih besar dia milik society atau masyarakat di sekitarnya. Sedih kan? Kalau negara sebenarnya bilang apa sih tentang hal ini? Jadi negara ini sebenarnya berupaya untuk mengatur tentang sunat perempuan ini. Di tahun 2006, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan itu membuat surat edaran yang menyatakan bahwa petugas kesehatan dilarang melakukan sunat perempuan karena memang tidak terbukti bermanfaat secara medis. Jadi sebenarnya ini udah bagus nih ya, tahun 2006 Depkes, Departemen Kesehatan menyatakan bahwa petugas kesehatan dilarang menyunat karena nggak ada manfaatnya secara medis. Menanggapi surat edaran ini, MUI kemudian mengeluarkan fatwa tahun 2008 yang menyatakan bahwa melarang sunat perempuan. Dilarang melarang sunat perempuan. Baik. Karena sunat perempuan itu, jadi gini, kalau orang mau menyunatkan anak perempuan, nggak boleh dilarang. Kalau orang nggak mau menyunatkan, ya udah biarin aja. Jadi dilarang melarang. Di fatwa MUI ini menetapkan bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari syiar agama Islam dan menetapkan batas-batas sunat dalam hukum Islam. Aku nggak tahu ya ini batas-batasnya seberapa. Kemudian tahun 2011 Kemenkes kembali mengeluarkan Permenkes yang mengatur batas-batas tindakan yang dimaksud sebagai sunat perempuan dan penyelenggaraan sunat perempuan oleh tenaga kesehatan. Jadi dia ini aku baca bahannya, bahwa yang boleh melakukan sunat perempuan adalah hanya ini petugas kesehatan. Kemudian yang dilakukan adalah dia tidak boleh, kalau nggak salah ya, tidak boleh sampai melukai atau menyebabkan menyebabkan rasa sakit, ya, atau luka, ya. Tidak boleh sampai menyebabkan kerugian bagi si perempuan itu. Tapi tahun 2014 Kementerian Kesehatan kembali mengeluarkan Permenkes yang menetapkan pencabutan Permenkes sebelumnya. Jadi yang tadinya itu udah ada aturan bahwa harus dilakukan oleh petugas kesehatan, bagaimana caranya dan lain-lain, itu dicabut. Kemudian karena memang
nggak begitu jelas juga. Hanya disebutkan bahwa siapa yang boleh melakukannya, tapi batas-batasnya, cara melakukannya itu sebenarnya nggak jelas. Kemudian, jadi isi Permenkes nomor 6 tahun 2014 ini menyatakan pencabutan yang dulu dan memberikan mandat kepada Dewan Syara atau jadi Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara. Jadi ini Dewan Syara itu adalah gimana ya, bidang agama dari Kementerian Kesehatan gitu. Itu ada nanti yang kayak menimbang apa yang harus dilakukan berdasarkan agama gitu. Untuk menciptakan pedoman sunat perempuan yang aman tanpa mutilasi alat kelamin. Nah, ini memang mandat sudah diberikan kepada Dewan Syara. Masalahnya Dewan Syara kemudian tidak juga mengeluarkan apa sih pedomannya, apa yang harus dilakukan. Sehingga yaitu terjadi pembiaran terhadap praktek sunat yang terjadi di berbagai wilayah. Gitu. Nah, sebenarnya aku mau kasih tunjuk. Nah, 99,1% ibu yang pernah menyunatkan anak perempuannya menyatakan saya akan menyunatkan lagi anak saya di masa depan. Kalau saya punya anak perempuan lagi, saya akan menyunatkan anak perempuan saya. Kalau kamu, teman-teman, saat kamu punya anak perempuan nanti, menurutmu kamu akan menyunatkan anak perempuanmu? Aku punya satu gambar yang mungkin nggak begitu jelas ya di sini. Ini. Jadi ini kita bisa lihat bahwa ada inequality atau ada opresi terhadap perempuan. Ada ada tekanan sosial atau opresi sosial yang dilakukan berdasarkan seksualitas. Ada prejudis apa ya? Ada stigma-stigma yang ditempelkan kepada perempuan terkait dengan seksualitasnya, dan ada kekerasan struktural yang sebenarnya menekan perempuan karena seksualitasnya. Jadi sunat perempuan ini dilakukan karena perempuan dianggap belum Islam seutuhnya kalau dia belum sunat, kemudian dianggap akan tumbuh dengan kelakuan yang nakal dan sulit diatur kalau nggak disunat, dibilangnya nanti gedenya binal gitu tuh, itu banyak sekali muncul. Kemudian perempuan dianggap memiliki nafsu seksual yang tinggi dan tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya. Kemudian para ibu berkeyakinan harus menyunatkan anak perempuannya. Nah, hal ini kekerasan seksual yang muncul adalah karena Kementerian Kesehatan maupun MUI itu gagal memberikan perlindungan terhadap perempuan karena dia tidak memberikan panduan yang jelas, boleh atau tidak boleh. Sudah barang tentu ini tidak ada tujuan medisnya, dan kemudian akar yang mendasari sunat perempuan adalah upaya untuk mengekang seksualitas perempuan. Maka sebenarnya ketidakadaan aturan ini semakin menguatkan opresi terhadap perempuan berdasarkan seksualitasnya. Kemudian sexual inequality yang melingkupi fenomena sunat perempuan ini adalah klaim bahwa perempuan adalah makhluk hiperseksual yang oleh karena itu merupakan permasalahan yang harus diperbaiki. Jadi perempuan ini lahir itu udah salah deh. Perempuan, kamu lahir punyanya vagina, bukan memiliki penis, itu udah kelar hidup. Itu kamu udah lahir sebagai permasalahan yang harus diselesaikan. Gitu. Nah, oleh karena itu proses sunat perempuan, melanggengkan sunat perempuan, menjalankan sunat perempuan seperti yang tadi, anaknya harus ingat supaya dia bisa meneruskannya kepada generasi selanjutnya. Itu adalah proses reproduksi dari sexual inequality dan opresi terhadap perempuan berdasarkan seksualitasnya. Gitu. Jadi ini di awal tadi kita kayak ketawa-ketawa, ngetawain dukun, tapi sebenarnya ini akarnya jauh lebih berat, jauh lebih dalam, dan jauh lebih rumit. Karena lagi-lagi perempuan ditempatkan pada posisi di bawah orang lain,
kan jadi anak perempuan ini satu, dia waktu itu masih kecil. Either dia masih kecil, jadi dia tidak bisa ikut pertimbangan atau ikut memutuskan apakah saya boleh atau tidak disunat. Kemudian yang kedua adalah meskipun ada wilayah yang meminta persetujuan anak, tapi namanya meminta persetujuan itu kan ya kalau dia nggak mau udah. Ya udah enggak. Tapi kamu tanyakan lagi tahun depan, kamu bujuk lagi lama-lama kan anak berpikir kok ya sooner or later saya akan disunat juga. Nggak ada pilihan buat dia untuk tidak disunat. Itu sedihnya. Nah, seperti tadi kan kamu juga tanya tentang gimana dengan piercing yang sekarang banyak dilakukan mungkin oleh teman-teman yang sebenarnya lebih dewasa, dan request itu keputusan untuk melakukan piercing itu dibuat oleh dirinya sendiri. Apakah itu masuk dalam sunat perempuan atau enggak? Mungkin bentuknya sama, tapi dia alasan dan tujuannya berbeda, sehingga itu bukan hal yang sama. Jadi itu bukanlah sunat perempuan, karena kan suatu konsep itu pasti ada definisi operasionalnya. Suatu konsep yaitu sunat perempuan adalah dilakukan dengan alasan ini, dengan tujuan ini, dengan cara yang seperti ini. Berbeda dengan si piercing itu dilakukan misalnya karena saya ingin, karena untuk keindahan, oke sama-sama keindahan, tapi itu keindahan untuk siapa dan keindahan atas keputusan siapa. Mungkin itu akan menjadi bentuk kekerasan ketika piercing itu dilakukan oleh perempuan, tapi karena diminta oleh pacarnya, atau sama pasangannya, atau sama suaminya. Sedangkan dia sebenarnya nggak mau, tapi gimana ya, yang namanya juga suami saya kan harus nurutin suami. Nah, itu menjadi bentuk kekerasan. Tapi namanya bukan sunat perempuan, karena tujuannya bukan untuk melakukan sunat perempuan. Gitu. Nah. Berarti sebenarnya kalau kita ngomongin apa tujuannya sunat perempuan, ya ujung-ujungnya cuma tadi ya, untuk menyucikan perempuan dan memastikan seksualitasnya terkontrol sehingga dia akan menjadi perempuan yang baik-baik. Bahwa artinya dari lahir pun perempuan sudah dikontrol sedemikian rupa dan diopresi terkait dengan seksualitasnya. Iya. Iya, jadi lagi-lagi tujuannya itu tadi untuk mensucikan. Jadi karena kamu lahir itu najis, jadi kamu harus disucikan. Karena supaya keislamanmu utuh, yang dimana kemudian ditanya, memang perintah untuk menyunatkan itu di mana? Nggak ada yang tahu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yaitu karena perempuan itu nafsu seksualnya terlalu besar sehingga harus dikontrol. Ini sebenarnya ada cerita menarik. Waktu itu saya di Sukabumi, baik ketika FGD dengan anak, untuk penelitian yang berbeda. Kemudian muncul di FGD anak laki-laki ketika aku ngobrol dengan dukun bayi, itu muncul pernyataan bahwa laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau perempuan itu 9:1 nafsunya. Gitu. Wow. Jadi penelitian dari mana itu ya kira-kira? Dia dapat data dari mana dia? Perempuan itu nafsunya 9:1. Kemudian di sisi lain ketika kita wawancara dengan dengan dukun, itu dia juga cerita tentang sunat. Karena kalau nggak disunat itu, nanti galakan perempuannya, galakan si istri, Neng, gitu. Galak gimana, Bu? Ini, nanti dia marah-marah gitu. Enggak, galak itu maksudnya galak di kasur. Maksudnya gimana sih? Jadi, sepertinya yang kami tangkap adalah bahwa perempuan bisa mengalami multiple orgasm ketika melakukan hubungan seksual, sedangkan laki-laki hanya 1 kali. Bisa jadi inilah yang mendasari pernyataan kenapa perempuan itu nafsu seksualnya jauh lebih besar. Laki-laki, jadi yang bisa saya tarik sebagai pribadi ya, ini ketika aku berkontemplasi, aku pikir, loh ternyata laki-laki ini takut, ada banyak ketakutan dari dirinya bahwa dia hanya bisa sekali, bahwa dia tidak bisa memuaskan istrinya atau pasangannya misalnya. Ketakutan-ketakutan itu muncul karena yaitu tadi ketidaktahuan, kurangnya pendidikan atau kurangnya informasi mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, bahwa ya laki-laki itu memang orgasmenya sekali,
Kalau perempuan kamu bisa multiple, asalkan kamu bisa merangsangnya sehingga dia bisa orgasme gitu. Pemahaman atau pengetahuan bahwa ini normal terjadi, itu yang nggak ada gitu loh di antara di masyarakat kita. Sehingga melihat perempuan itu sebagai hal yang najis, hal yang nggak bisa dikontrol, nanti dia menjadi binal dan lain sebagainya. Padahal itu kan hal yang normal. Itu kalau kemudian kita tidak hanya membicarakan tentang sunat perempuan ya, tapi juga isu seksualitas, isu pleasure yang lebih besar. Maka dari itu lagi-lagi semuanya, ini kadang mungkin orang-orang udah bosen ya kalau ngomong sama saya atau teman-teman yang lain, apaan sih lagi-lagi ngomongin tentang pendidikan cash pro. Ya elah lu kemana-mana dagangannya cash pro deh. Masalahnya, banyak sekali permasalahan yang terjadi akibat lack of education, lack of information mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Ini kita baru ngomongin kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi aja, itu orang-orang udah pada takut, udah nggak mau ngajarin seks. Belum lagi kita ngomongin pleasure. Itu adalah salah satu penelitian lain, yang bukan aku yang melakukan, Puska Genseks melakukan penelitian tentang pleasure. Apa ya, itu adalah hal yang ultimate tabu, nggak boleh dibicarakan. Ya kan kita dikasih hidup ini sama yang di atas kan untuk bisa merasakan sakit, tapi juga bisa merasakan kenikmatan. Hidup tuh nggak harus merana terus gitu loh. Gitu. Ya, sebenarnya ini menarik ya. Mungkin nanti next session kita bisa ngobrolin lagi soal pleasure. Ya. Mungkin. Ini kan hal yang berbeda dan hal yang lebih jarang lagi diomongin. Gitu kan. Oke, teman-teman silakan kalau misalnya mau bertanya, kayaknya udah pada nggak sabar. Ada yang nanya, kapan Kak sesi tanyanya? Iya. Oh iya, boleh. Ini baru ada 7 bertanya. orang kan partisipannya. Coba kasih informasi ini kepada teman-teman yang lain ya. Ini 7 orang, tapi mereka ini kok pada nobar bareng di kantor. Oh, nobar. Jadi bagus. Tiket cuma 1, tapi penonton banyak ya. Yoi. Ini ada pertanyaan dari Kakak Zahra Ulia. Yang model sunat ketiga hampir semua bagian vagina ditutup. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saat melahirkan, Kak? Ini kalau yang di tipe 3, ini jarang ditemui atau ya kami belum pernah menemui tipe ketiga di Indonesia. Ini banyak dilakukan di Afrika. Jadi penjahitan ini hanya menyisakan lubang yang kecil untuk buang air kecil, kencing, dan untuk menstruasi. Itu pun saking kecilnya sampai mereka itu banyak yang sakit ketika menstruasi dan ketika buang air kecil. Itu aja berupa cairan yang keluar ya. Kita nggak bisa bayangkan apa yang akan mereka rasakan ketika melahirkan. Karena dalam keadaan vagina normal aja, pada proses melahirkan itu perlu dibuka yang ada proses, ketika proses melahirkan itu either dia sobek, itu karena nggak dibuka vaginanya lebih besar, atau memang digunting oleh dokter atau bidannya untuk membuat lubang yang lebih besar. Jadi kita nggak bisa bayangkan bahwa apa yang akan terjadi ketika dia melahirkan. Jadi dia ya melahirkan dengan tetap seperti ini, karena kan ini dijahit, kemudian jahitan itu kan menyatu ya, sama kayak kalau kita luka, kemudian kita luka terbuka, kemudian dijahit, nanti lama-lama kan jahitan itu kan menyatu. Jadi ini nanti lama-lama vagina akan menyatu. Jadi dia memang akan tertutup gitu dan hanya menyisakan lubang kecil itu tadi ya? Jadi ketika melahirkan ya itu nanti akan satu. Berarti pasti akan digunting bagian itu? Kita nggak tahu apakah akan digunting atau yang pasti kalau dia dibantu untuk digunting dia akan bisa lebih besar bukaannya. Tapi yang banyak terjadi ya sobek aja dengan sendirinya gitu. Ini memang ini yang dikiranya tuh orang yang namanya sunat itu hanya yang dipotong-potong. Iya, yang berdarah-darah atau yang dibentuk menjadi sempit seperti ini. Nggak mungkin itu ada di Indonesia. Ya lah ya iya, memang bukan begini yang di Indonesia, itu di Afrika. Beda cerita memang. Tapi ternyata tidak hanya seperti ini aja bentuk sunat, tapi juga ada berbagai macam bentuk yang lainnya. Boleh ditanya pertanyaan yang lain? Boleh. Kita tanyakan dulu ya. Oke, untuk Rizky, kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh bertanya lagi, silahkan. Tapi semoga tadi sudah cukup menjawab ya. Zahra Ulia. Tadi kan 12 Kak yang nonton di sana. Oh, nanya dari Rizky Sebaya KB Jatim. Hai Jatim. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Princess. Oh, gimana dengan sunat
yang emang udah jadi budaya di setiap daerah Kak? Budaya kan suatu identitas yang unik dari setiap daerah. Gimana menurut Kakak? Ini ada diskusi yang berkembang mengenai sunat perempuan adalah, jadi kita harus gimana nih, medikalisasi atau simbolis aja supaya tidak melukai, supaya tidak supaya tidak merugikan perempuan dan lain-lain, supaya perempuan tetap bisa memaksimalkan pleasure-nya gitu misalnya. Jadi diskusinya adalah medikalisasi versus menghilangkan sama sekali sunat perempuan. Kalau medikalisasi, keuntungannya adalah tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi pendarahan, tidak ada bagian tubuh yang hilang. Terutama medikalisasi ini artinya tidak akan ada pemotongan, tidak akan ada penusukan. Iya, medikalisasi itu maknanya adalah sunat perempuan dilakukan oleh tenaga medis. Dan apa yang dilakukan diatur oleh regulasi kesehatan gitu. Jadi itu yang dimaksud sebagai medikalisasi. Yang baik dari medikalisasi adalah yaitu tadi tidak ada perlukaan, tidak ada apa tadi aku bilang, nggak mungkin ada perlukaan, pendarahan, kemudian kerugian secara medis kepada perempuan, kemudian higienis, dan lain-lain. Nah, masalahnya adalah kita jangan lupa bahwa akar dari kenapa muncul sunat perempuan itu adalah karena itu tadi, anggapan bahwa perempuan adalah kotor. Bahwa tujuan dilakukan sunat adalah untuk mengendalikan nafsu, untuk mengendalikan seksualitas perempuan. Kalau enggak nanti besarnya binal, nanti besarnya nakal. Kalau enggak nanti nggak bisa diatur sebagai istri. Jadi lagi-lagi perempuan itu tidak dianggap sebagai satu individu yang utuh, yang perlu dihormati proses berpikirnya, proses berkembangnya, dan pendapat dia. Perempuan menjadi milik keluarga, perempuan menjadi milik laki-laki, milik keluarga, dan lebih besar lagi milik masyarakat, yang lagi-lagi harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh masyarakat. Oke, ada perempuan yang bisa bilang bahwa enggak, saya nggak mau disunat. Ketika dia bilang saya nggak mau disunat, dia bisa self agency-nya muncul. Tapi kemudian atas konsekuensi seperti apa dalam kehidupannya di masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk betul-betul menghapuskan sunat perempuan, karena sunat perempuan itu dilakukan bukan atas persetujuan dirinya, bukan dilakukan atas tujuan medis atau tujuan kesehatan, dan itu dilakukan untuk mengekang perempuan. Itu sih yang itulah mengapa saya secara pribadi sangat menolak ketika ada yang menyatakan bahwa nggak apa-apa, kalau di Indonesia kan simbolis aja, nggak ada yang dilukai, nggak ada yang berdarah, cuma pakai kunyit, cuma pakai patok ayam, cuma pakai apa. Tapi ada makna yang lebih mendasar dari selain hanya tidak ada perlukaan, tapi juga bagaimana perempuan itu dihormati secara utuh sebagai individu. Itu. Kemudian gimana kalau udah menjadi tradisi dan budaya? Jangan sedih, Kak. Dulu ada budaya namanya perbudakan. Sampai sekarang masih ada sih, Kak, ya sesungguhnya. Budak korporat. Budak korporat, Kak. Kita juga budak NGO. Budak NGO. Tapi ketika kamu tahu bahwa suatu budaya atau suatu tradisi itu buruk, maka kita bisa berupaya untuk menghilangkan atau mengurangi atau menghilangkan budaya itu dan menggantikan dengan budaya yang lain. Kita tidak melupakan budaya itu, kita tetap mencatatnya dalam sejarah bahwa ada loh sunat perempuan di Indonesia, di tiap wilayah masing-masing ada loh, ada upacaranya, ada budaya, dan ada hal lain sebagainya. Tapi bagaimana jika misalnya nih perbudakan atau penjajahan lah, kalau perbudakan kan nggak relevan di Indonesia ya. Penjajahan, itu kan budaya, Kak. Dulu di Indonesia semua dijajah. Kalau nggak dijajah, nggak afdol rasanya. Nanti nggak bisa menjadi Nusantara. Nah ya, kamu demi mempertahankan tradisi dijajah, apakah kemudian kamu tidak melakukan sesuatu terhadapnya? Masuk akal nggak sih ini? Aku agak lompat-lompat otaknya ini memang, tapi masuk akal nggak sih ininya? Iya dong. Logikanya.
Ya kan maksudnya budaya itu kan ada dari produk masyarakat ya. Artinya kan dengan berkembangnya masyarakat juga masyarakat bisa memproduksi budaya-budaya yang baru. Maksudnya budaya kan bukan sesuatu yang iya, bukan hal yang stagnan. fix, tapi terus berkembang dan berkembang. Iya. Kelas ini ya, Youth Academy ya. Oke, teman-teman silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau mau ngobrol langsung juga boleh di-unmute dan ngobrol-ngobrol bareng di sini. Boleh. Kalau mau tetap ngetik di kolom chat juga silahkan. Ini teman-teman di studio yang ada ratusan penonton bayaran ini mungkin. Luar biasa, ramai sekali. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin tanya nggak? Atau ada yang kamu macam gila kamu ya, itu kan ada yang mau condemning atau ada yang mau mendukung juga boleh. Peluang advokasinya apa ya Kak untuk aku ingin cerita. Jadi ada salah satu program masyarakat sipil sebenarnya yang dilakukan di 3 wilayah. Seharusnya program itu salah satunya menyasar juga pada sunat perempuan. Tapi sayangnya di ketiga wilayah itu para implementer tidak berani menyinggung isu sunat perempuan sama sekali. Nah, ini kemudian jadi PR kita bersama bagaimana caranya supaya kita bisa, yaitu sedikit demi sedikit mendekati masyarakat, mendekati para pemangku kebijakan, supaya bisa concern. Sebenarnya nggak mungkin kita langsung menghapuskan sama sekali, nggak bisa. Tapi kita bisa sensitizing. Apa sih masalahnya dengan sunat perempuan ini? Isu kayak gini ini kan perlu kita ulang lagi. Maksudku diskusi seperti ini itu perlu kita ulang lagi ke berbagai tempat, sehingga lama-lama orang tahu bahwa 1, nggak ada manfaatnya secara medis, 2, malah merugikan, 3, itu adalah upaya untuk mengekang atau mengontrol perempuan. Gitu. Kalau dalam sudut pandang agamanya pun lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Sebenarnya ada satu, aku nggak tahu ya, hadis atau apa ya, yang menyatakan bahwa sunat perempuan itu adalah untuk kemuliaan wanita, untuk keindahan dan untuk kemuliaan wanita. Kita tidak tahu seberapa sahih pernyataan itu atau hadis itu, atau kita nggak tahu itu sebenarnya berasal dari mana. Tapi kemudian apakah keindahan dan kemuliaan itu apakah keindahan itu lebih tinggi daripada mudarat atau kerugian yang dialami oleh perempuan? Kemudian kemuliaan, apakah kemuliaan perempuan hanya diukur dari sunat atau nggak sunatnya? Ada berbagai macam cara untuk membuktikan your self-worth as a woman, gitu. Nggak perlu harus dari sunat. Gitu. Kalau kita anggapannya ya, kalau misalnya laki, dia udah sunat nih, yang penting dia sunat, tapi dia tetap korupsi di mana-mana, dia tetap apa-apa, kan nggak mulia juga gitu loh. Kalau perempuan misalnya aku sudah disunat, maka aku terjamin kemuliaanku. Tapi kemudian kamu bikin kasus sama artis siapa, misalnya pukul-pukulan sampai muncul di gosip-gosip, kan ya jadi nggak mulia gitu loh. Dan sebenarnya kalau sunat laki-laki pun nggak pernah dikaitkan dengan kemuliaan laki-laki ya. Bukan kan? Kalau ya sunat emang untuk alasan kesehatan aja gitu loh, nggak ada tambahan plus-plus lainnya bahwa laki-laki yang tidak disunat tidak mulia. Apakah kemudian maknanya perempuan itu lahir tidak mulia? Sehingga dia harus disunat dulu supaya dia mulia hidupnya. Mulia nggak suci Kak? Apa Kak? Pokoknya salah aja lahir punya vagina nih. Kalian kok punya anak jangan perempuan ya, kayak di Arab tuh, di kubur aja, zaman jahiliyah kubur aja langsung. Nah, itu lagi salah satu tradisi kan berarti yang bisa berubah dengan zaman. Iya. Ya tradisinya kalau orang Arab masa jahiliyah harus dikubur kalau punya anak perempuan, ya masa iya kita mau mempertahankan tradisi yang demikian. Tadi ada pertanyaan Kak. Rata-rata di daerah para penyunat adalah dukun kampung. Seiring modernnya zaman dan berkurangnya dukun, apakah bisa dikatakan berbanding lurus dengan menurunnya angka sunat perempuan, Kak? Atau bahkan justru didukung tenaga kesehatan modern seperti sekarang? Ini yang nanya Dedek Humam dari Sebaya. Nah, inilah memang betul sudah sangat jauh berkurang para dukun-dukun bayi karena usia dan tidak ada penerus. Tapi ya itu tadi, masih banyak sekali request masyarakat, sehingga kemudian mereka ada kebutuhan dari masyarakat, sehingga mereka yaitu mencari alternatif lain, seperti misalnya ke bidan, ke puskesmas, dan lain-lain.
Makanya itu tadi nggak bisa. Ini kan istilahnya kan kamu apakah berkurangnya dukun berbanding lurus jika, dengan iya, betul. berkurangnya? Apakah jika dukun tidak ada sama sekali maka otomatis sunat perempuan Tidak ada juga? tidak ada juga? Jawabannya Tidak. Karena alasan sunat perempuan dilakukan bukan karena ada dukun, tapi karena itu karena perempuan najis, karena perempuan harus dikontrol. Nah, kita mengulang-ulangi itu terus. Ya itu, Bu. Jadi bukan tidak belum tentu berbanding lurus. Kita nggak tahu ya karena itu belum terjadi, tapi tidak berbanding lurus. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah justru didukung tenaga kesehatan modern seperti sekarang? Ada yang didukung, ada yang gini. Jadi petugas kesehatan itu tergantung dari mindset-nya dia masing-masing. Kalau dia udah woke, anak zaman sekarang kan woke ya. Kalau dia udah sadar bahwa sunat perempuan itu nggak ada maknanya sama sekali, maka dia hanya akan melakukan yaitu tadi yang pakai antiseptik dan lain sebagainya. Tapi ada juga bidang-bidang yang pemikirannya sama kayak ya itu yang ada di masyarakat itu bahwa perempuan tuh memang harus disunat bla 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 gitu. Ya ada yang memang dia berusaha menolak sunat perempuan dengan cara oke, saya nyunat tapi cuman dioles aja deh, yang penting dia tidak kesakitan. Tapi ada juga yang memang dengan sengaja melakukan sunat dengan cara-cara yang macam-macam itu. Nah, masalahnya lagi-lagi kalau petugas kesehatan itu concern-nya hanya di isu kesehatannya, bahwa dia nanti ada perlukaan, ada pendarahan, ada unhygiene gitu, tapi dia belum paham bahwa apa sih yang mendasari sunat perempuan ini. Gitu. Oke. Semoga tadi menjawab pertanyaannya Humam ya, bahwa nggak ada dukun, bukan berarti angka sunat perempuan juga kemudian turun, karena tadi juga bisa ada aktor-aktor lain yang melakukan sunat perempuan. Terus kemudian apakah didukung tenaga kesehatan? Ya di beberapa tempat memang ternyata didukung tenaga kesehatan ya. Dan tadi kan seperti yang kita sempat obrolin juga bahwa sekarang ada paketan tuh kalau kita melahirkan, dan anaknya perempuan sepaket dengan ditindik, sepaket dengan disunat. Oke, ini ada pertanyaan dari Humam lagi. Berarti para tenaga medis tidak dibekali dengan isu atau fenomena ini ya? Kan belum ada fakta ilmiah kalau itu bermanfaat. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kami pergi ke setiap wilayah itu kan kami wawancara dengan tenaga kesehatan. Kita tanya, Bu, atau Pak, kalau bidannya laki. Oh, ada bidan laki-laki? Nggak ada bidan laki-laki dong. Bukan, sorry. Perawat. Bu, kalau dulu waktu Ibu masih belajar di Akademi Kebidanan itu ada nggak sih pelajaran tentang sunat perempuan? Nggak ada. Oh, emang nggak ada? Nggak ada. Memang tidak diajarkan karena memang nggak ada tujuannya, nggak ada manfaatnya. Betul, secara kalau sunat laki-laki ada pelajarannya, sunat perempuan nggak ada. Karena tadi kan nggak ada manfaat medisnya. Nggak ada manfaat medisnya. Aku lupa menginfokan bahwa sekarang proses advokasi sunat perempuan ini ada pada, jadi Komnas Perempuan bersama dengan jadi sunat perempuan Komnas Perempuan itu membuat satu penelitian tentang P2GP, jadi perlukaan dan pemotongan terhadap genitalia perempuan. Jadi sebutannya sekarang ada sebutan term yang yang memang formal, yaitu P2GP, perlukaan dan pemotongan genital perempuan. Itu satu. Yang kedua, UNFPA bekerja sama dengan Kemenkes. Sebenarnya itu sedang berproses untuk melakukan advokasi tentang sunat perempuan. Masalahnya langkahnya sangat lamban dan harus berhati-hati karena memang perlawanannya sangat kencang, terutama dari pihak keagamaan. Gitu. Jadi memang perlu kita bantu, mungkin selain yang di atas, yang di level atas itu sedang berupaya untuk melakukan advokasi, kita di daerah juga kita perlu memunculkan wacana kegelisahan mengenai sunat perempuan ini, sehingga nanti match dari bawah juga ada tekanannya, dari atas juga proses advokasi berlangsung. Makanya yang tadi yang penting ya, kasih tahu temanmu ya. Jadi kasih tahu temanmu ya. Jadi informasi ini tidak berhenti di sini ya. Nggak berhenti di kamu. Misalnya kamu punya adik perempuan atau punya sepupu atau punya ponakan atau punya apa yang perempuan baru lahir, pacar masih lama kalau itu Kak. Ya itu terus perempuan, mungkin bisa ditanya, tante misalnya kalau ponakan ya atau sepupu ya, ini udah disunat belum? Akan disunat nggak? Nah kalau udah ada tanda-tanda sign-sign kayaknya mau disunat, nah bisalah itu kasih presentasi ini ya. dipepet ya. Kemudian ya seenggaknya
setiap ini ada 7 partisipan kali 12 kan, karena setiap partisipan ternyata ada 12 orangnya. Seenggaknya ya sejumlah itu udah paham bahwa sunat perempuan itu advokasi tentang sunat perempuan itu penting. Tadi telah diceritakan dampak positif dari berbagai kepercayaan, misalnya menjadi perempuan baik. Ini masih dampak positif yang diakui oleh masyarakat dipercaya bahwa dengan disunat kemudian perempuan menjadi baik, penurut, dan sebagainya. Nah, padahal selain adanya pendarahan berdasarkan riset, ada nggak dampak negatif yang lain yang telah diketahui setelah sunat ini? Karena dasar medisnya kan tidak ada. Terima kasih. Ada dampak negatif lain? Dampak positif ini sebenarnya itu bukan dampak. Jadi yang mereka katakan itu bukan dampak, tapi tujuannya. Jadi ketika dia punya niat untuk menyunatkan, dalam pikirannya itu dia bertujuan supaya anak ini menjadi baik, supaya anak menjadi penurut, dan lain sebagainya. Sekarang ini siapa? Ellen ya? Ellen, menurutmu kamu baik atau kamu lagi rebel sama orang tua, itu karena pemikiranmu, karena hubunganmu dengan lingkungan, karena circumstances di sekelilingmu, ataukah kamu baik atau buruk itu karena kamu dulu pernah disunat atau tidak disunat. Sekarang kita coba tarik garis yang korelasi dengan sunat perempuan. Apakah menurutmu sunat perempuan itu menyebabkan kamu berlaku A instead of B gitu misalnya? Itu kalau menurutku sih, ya aku rebel sama orang tua itu ya karena aku kesel aja, orang tuaku kok gini banget gitu misalnya, kok lebih sayang sama adikku daripada aku gitu. Bukan karena aku disunat adikku nggak disunat gitu misalnya kan, ya nggak. Nah, ini jadi sebenarnya itu bukan dampak positif, tapi kepercayaan bahwa dengan disunat anak akan menjadi begini gitu. Sedangkan selain ada hanya pendarahan berdasarkan riset, ada nggak dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah, jadi di vagina perempuan itu, di area klitoris itu ada sangat banyak syaraf-syaraf yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Kalau itu dihilangkan, bisa jadi rangsangan yang seharusnya muncul itu tidak muncul, sulit untuk dimunculkan. Sehingga ketika terjadi hubungan seksual yang sampai kepada penetrasi, untuk vagina perempuan, jadi vagina perempuan itu sangat elastis. Dia bisa membesar, dia bisa mengecil. Demikian pula yang disebut sebagai hymen. Yang selaput darah. Iya, selaput darah. Itu ada yang tidak ada yang lubang bolong-bolong dan sebagainya. Itu bisa membesar, itu bisa mengecil. Nah, bagaimana dia bisa membesar adalah dengan rangsangan sehingga perempuan merasa rileks. Sehingga kemudian muncul selaput muncul ini cairan vagina. Muncul cairan vagina yang bisa berfungsi sebagai pelumas, sehingga ketika melakukan hubungan seksual sudah cukup pelumasnya, sudah cukup basah sehingga tidak terjadi lecet, luka, dan lain sebagainya. Jadi itu dampak negatif lainnya adalah jika sunat perempuan dilakukan dengan cara menghilangkan, melukai labia minora dan klitoris, bisa jadi akan sulit syaraf-syaraf yang tadinya penting untuk memunculkan rangsangan itu tidak ada, sehingga rangsangan tidak sulit terjadi, sehingga sulit untuk memproduksi cairan vagina, sehingga kurang pelumas, kurang basah, sehingga ketika melakukan hubungan seksual bisa terjadi yang penetrasi, bisa terjadi lecet, muncul luka, dan lain sebagainya. Nah, ketika lecet atau luka itu kamu akan lebih prone lebih rentan terhadap berbagai macam infeksi menular seksual. Jadi dampaknya itu berunut gitu. Jadi sebenarnya dampaknya panjang ya ini ya, dampaknya panjang. Masalahnya sekarang ketika udah kayak saya nih, aku udah gede nih. Terus aku tanya sama ibuku, sama umiku kan, aku dulu disunat nggak? Iya, kamu dulu disunat.
disunatnya kayak apa? Aku nggak tahu. Aku juga takut melihatnya, jadi aku gendong aja, terus nanti ada ibu tua yang nyunat. Itu Lebaran tahun depannya, aku carilah ibu itu di kampung. Ada Kak, masih ada orangnya. Dia masih ingat kamu diapain? Nggak tahu aku, nggak tahu, orangnya udah tua banget. Nah, masalahnya sekarang aku nggak tahu apakah saat ini apakah kondisi vaginaku saat ini adalah kondisi optimal atau enggak? Apakah cairan vagina yang diproduksi oleh vaginaku ini memang cuman ya segini-segini aja, atau Jangan-jangan ini jangan-jangan dari sunat jangan-jangan perempuan harusnya aku punya lebih banyak gitu. Apakah ketika aku melakukan hubungan seksual ini kok sakit? Ini tuh karena sakit karena memang kita nggak sabar ketika berhubungan seksual, ataukah karena ada sesuatu yang hilang dari vaginaku gitu loh. Jadi ada panjang dampaknya itu panjang. Satu, secara fisik seperti itu. Yang kedua adalah yaitu tadi bahwa perempuan dinilai hanya dari vaginanya, hanya dari sunat atau nggak sunatnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah nih, jadi ada kekurangan juga ya Kak, kalau bagian privat atau aset kita ini. Waduh Kak, bukan lagi. Jadi perempuan ini serba salah. Satu, kalau dia sangat menikmati kehidupan seksualnya, dibilangnya binal, dibilangnya nafsu seksualnya terlalu tinggi gitu. Tapi kalau kamu rigid atau kamu freeze atau kamu tidak merespon rangsangan seksual dari pasangan jadi kalau kamu kurang merespon pasangan seksualmu, itu juga kamu dikutuk juga gitu loh. Tidak bisa jadi perempuan kok kayak gini sih, kok kaku sih, kok apa, kok bla bla bla. Waduh Kak, bukan lagi jadi perempuan ini memang sedih. Satu, jadi perempuan yang tidak kehilangan apapun aja ribet. Apalagi yang kedua, ada sesuatu yang hilang itu juga ya rugilah, sedih lah. Kalau ini kan ada hubungannya sama ini ya, kenikmatan, sama pleasure. Bayangkan kamu seharusnya bisa menikmati suatu pleasure yang sangat besar, tapi sebelum kamu bisa merasakannya, itu udah diambil duluan gitu. Sedih kan? Dan kita nggak tahu bedanya sebelum dan sesudah, karena waktu itu kita masih kecil banget. Kalau misalnya sekarang udah gede ya, gila nih gue terlalu nafsuan gitu misalnya, tolong dong disunat saya gitu, saya tolong disunat dong biar nggak terlalu. Nah kan itu apa namanya, itu kan keputusanmu sendiri, perasaan-perasaanmu sendiri, ya silahkan gitu loh. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu nanti kita ketika besar itu apakah kita cukup nyaman untuk berhubungan seksual atau enggak. Tapi belum apa-apa, kamu udah dipasung duluan sebelum kamu bisa memaksimalkan potensi yang kamu punya. Potensi aset seksual yang kita punya gitu Kak. Oke. Ini pertanyaannya menarik sekali lah. Aku suka semoga menjawab ya untuk Ellen dan teman-teman lain dari PKBI Jatim. Ini apakah perempuan semua boleh angkat tangan yang lelaki? Ini karena ini penting juga buat laki-laki. Kalau pasanganmu nanti yang pertanyaan paling atas ya? Tadi ini ada Humam, lalu ada aku nggak tahu Rizky laki-laki atau perempuan. Iya, ini jadi nanti ini penting juga buat laki-laki karena ketika misalnya klitoris pasangannya tidak utuh. Oh, tidak utuh. Laki-laki harus bekerja lebih keras untuk bisa merangsang perempuan jatuhnya. Ya kan rugi toh, enak tuh kalau sama-sama enak, Kak. Oke, di Jatim ada 12 orang, yang laki-laki ada 3. Oh, nice. Saya tidak mau infoin saya laki atau perempuan, gak apa-apa ya? Gak apa-apa, boleh. Karena aku berjilbab aja, belum tentu aku ini vagina sebenarnya. Bisa jadi ini dalamnya penis. Gak apa-apa, terserah. Oke. Tidak terasa sudah 1,5 jam juga ya, Suster, ya kita ngobrol-ngobrol. Memang kalau ngomongin soal selangkangan ini tuh sangat menarik buat. Aduh, kasihan sisternya haus, ini mungkin mau minum dulu, ada. Sedih. Nanti kita ambilin minum di bawah ya, Sister. Memang kalau ngomongin soal selangkangan ini kayak nggak ada habisnya ya, apalagi ngomongin soal selangkangan perempuan gitu. Dari lahir sudah tadi dinilai suci tidaknya dari disunat atau tidak. Kemudian nanti ketika dewasa dinilai lagi suci tidaknya dari masih ada selaput darahnya atau enggak, dan waduh repot terusan gitu. Kayak memang jadi perempuan ini melelahkan ya, Sister. Ada banyak tuntutan sosial yang harus dipenuhi. Nah, terima kasih banget buat partisipasi teman-teman di sore hari ini. Sesinya meriah dan ada yang sampai nonton bareng juga di Jawa Timur. Semoga nanti di episode-episode berikutnya juga teman-teman masih bisa terus mengikuti dan juga mengajak teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya
Dan juga untuk sesi kali ini seperti kata Zahro tadi. Nah, teman-teman kan sekarang sudah tahu informasinya, sekarang menjadi tugas teman-teman juga untuk menyebarkan kepada orang-orang lain di luar sana tentang sunat perempuan ini tadi, bahwa yang berbahaya itu bukan cuma tindakannya aja, tapi justru ideologi yang ada di baliknya gitu, bahwa ini adalah bentuk pengontrolan tubuh perempuan, untuk pengontrolan seksualitas perempuan. Terima Oke, kasih terima teman-teman kasih. ASI telah memberikan kesempatan. Kasih tahu teman-teman yang lain ya, dan silahkan usulkan topik apa selanjutnya yang perlu kita bahas. Oke deh. Kalau gitu sampai bertemu di sesi ruang berbagi yang berikutnya. Ditunggu aja ada sesi apa di ruang berbagi 13. Dah. Ketemu lagi.